Puji Tuhan, kita telah membaca dari pasal yang ke-18 ayat 31 sampai pasal yang ke-22. Ada begitu banyak pujian-pujian kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan kita melihat bagaimana Daud, ini adalah Mazmur Daud, bagaimana Daud menggambarkan kehidupan yang berada di tengah keadaan yang bukan mudah, tetapi selalu ada pertolongan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Selalu ada peperangan, selalu ada hal-hal yang menantang kehidupannya, tetapi kita perhatikan bagaimana Allah menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Satu kehidupan yang terjamin, pagar keamanan, kekuatan, solusi. Allah dialah yang mengikat pinggangku, yang membuat jalanku rata, membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit, mengajar tanganku berperang, melentur busur tembaga. Engkau perisai keselamatanku, tangan kananmu menyokong aku ke tempat lapang untuk melangkah, dan mata kakiku tidak goyah. Ada perjalanan yang tidak mudah, ada perjalanan yang tidak di tanah lapang, berada di tengah keadaan yang sulit, tetapi Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Dibuat kuat, pinggangnya diikat. Kata orang, pinggang yang diikat adalah kondisi yang siap untuk maju, siap untuk melangkah, siap untuk melakukan sesuatu, mengikat pinggang. Satu di antara perintah kepada bangsa Israel pada malam Paskah, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, kitab Keluaran pasal yang ke-12, bagaimana caramu makan daging gulai pahit dan roti tak beragi. Ayat 11, beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Bagaimana cara makan Paskah? Bagaimana caranya? Orang-orang Israel pada waktu itu belum kenal apa artinya Paskah. Mereka belum tahu bagaimana tata cara, sedangkan bagaimana roti itu dimakan, bagaimana gulai itu dibuat, mereka tidak tahu. Jadi memang bukan makanan enak. Apa enaknya gulai pahit? Ya, pasal yang ke-12 coba kita lihat ayat 8. Dagingnya harus dimakan pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Apa enaknya? Gulainya pahit, rotinya bantut. Karena roti yang tidak beragi itu akan keras. Apa enaknya? Kami makan roti tak beragi ini selama berada di Mesir, juga berada di Israel. Antara lain makanan yang bisa kita terima hanya ketika kita memakannya dengan satu bukan lauk tapi seperti saus begitu,
humus namanya. Rotinya hambar sekali. Lempengan bulat besar, tetapi hambar, gak ada rasanya. Tapi kami bisa makan karena ada humus. Ada seperti mayonaise begitu, seperti mayonaise, tapi rasanya beda dengan mayonaise. Kami baru bisa makan kalau pakai mayonaise itu. Karena rotinya begitu hambar. Dan itu adalah makanan tiap hari orang-orang Mesir dan orang-orang Israel. Hanya itu makanannya. Tapi mereka bisa makan dengan berbagai cara. Mereka pakai isi seperti martabak begitu. Mereka bisa makan. Tapi kalau dikatakan roti pahit, ya cuma rotinya itu aja. Gak pakai isi, gak pakai segala macam. Dan mereka makan dengan gulai pahit. Jadi kalau dianggap Paskah itu sebuah pesta, maka mereka tidak bisa katakan itu pesta. Makanan yang tidak enak, tidak nyaman. Dan itu dimakan dengan cara, makanlah engkau dengan pinggangmu berikat. Jadi siap kapan saja untuk berangkat. Kata pinggangmu berikat itu adalah kondisi yang tidak santai. Kalau kita di rumah dengan santai, kita duduk-duduk, kita enggan akan pakai ikat pinggang. Apalagi kalau lagi makan besar. Untuk makan sedap, itu malah ikat pinggang dilonggarkan. Kurang besar. Sebab nanti mau makan besar, jadi dibuka ikat pinggangnya. Rasanya lebih nyaman, rasanya lebih sebesar apapun nanti perutnya itu gak ada yang membatasi. Tapi kalau sudah ikat pinggang, sudah rasanya mau duduk saja udah susah. Tapi ini harus makan Paskah dengan keadaan seperti itu, siap untuk melangkah kapan saja, bahkan pakai sepatu. Kasut pada kakimu, sudah pakai sepatu, dan ada tongkat pada tanganmu, sudah tinggal perintah berangkat. Cara makan Paskah, dan orang-orang Israel lakukan itu dengan tidak tahu jam berapa mereka akan berangkat. Tapi Paskah berarti bersiap sedia. Kondisi yang siap mendapat perintah kapan saja. Inilah yang dilaksanakan pada malam itu. Ingat, tidak ada jam, tidak ada waktu, tengah malam menjelang subuh. Itu masih kira-kira kita bisa tahu, oh masih jauh, oh masih lama ini, masih jam berapa, masih jam 12, masih lama. Mereka tidak tahu, tapi mereka sudah siap. Menunggu adalah waktu yang paling menjenuhkan, pekerjaan yang sangat menjenuhkan. Tapi harus menunggu. Malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, ayat 12, dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua alam Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Mereka semua memang terbelalak untuk melihat benarkah, melihat jam berapakah, melihat bagaimanakah Allah yang berkata, aku akan menjalani tanah Mesir. Ada kondisi yang sangat berbahaya, ada kondisi yang sulit, ada kondisi yang tidak nyaman, tetapi mereka harus siap sedia. Kapan saja mereka harus siap sedia. Ketika Allah lewat, berarti bangsa Israel harus bertindak.
arti Paskah. Nah, kepada saudara dan saya yang hari ini hidup dan merayakan Paskah, banyak kali kita nggak siap. Mengapa ada kebaktian untuk mempersiapkan perjamuan? Dari kitab Keluaran, kata siap itu sudah dilaksanakan. Salah bila kita makan Paskah tanpa persiapan. Minggu ini adalah minggu persiapan. Orang Katolik akan mengadakan puasa untuk masuk ke dalam hari Paskah, hari raya Paskah. Maka orang Katolik telah ada yang mengadakan 40 hari puasa. Mereka menyiapkan diri untuk satu-satunya perjamuan atau acara rutin yang sangat sakral. Mereka mengadakan puasa 40 hari. Ya, tapi memang tidak puasa seperti kita. Mereka puasa, ada kalanya puasa tidak makan nasi, ada kalanya puasa tidak minum air selain air putih. Mereka puasa tidak makan daging, bermacam-macam. Tapi mereka adakan puasa, dan itu adalah tata cara Katolik. Mereka akan masuk pada hari Rabu Abu. Hari Rabu besok merupakan hari Rabu Abu. Lalu kalau saudara datang ke gereja-gereja Katolik, kau akan pulang mendapat daun palem. Yang sampai di rumah, biasanya daun palem itu diselipkan pada tiap rumah Katolik, ada salibnya. Nah, ditaruh di belakang salib. Perjalanan salib itu sudah ditandai dengan betapa pastor dengan para misdinar berada di setiap gambar-gambar jalan salib yang mereka lewati. Mereka goyangkan perbaraan itu yang harum. Mereka berdoa, besok mereka lakukan itu pada gambar yang lain, dan seterusnya. Jadi mereka benar-benar untuk gereja Katolik, benar-benar mereka membuat persiapan yang khusus untuk menghadapi Paskah. Kita tidak. Karena kita bukan memperingati gambar, kita tidak melaksanakan itu karena hari ini acaranya apa, hari ini acaranya apa. Tapi yang kita lakukan adalah mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita sangat mempersiapkan hati kita hingga kita tidak makan perjamuan dengan sembarangan. Kita telah mendengar kemarin, karena tubuhku adalah makanan yang sungguh dan darahku adalah minuman yang sungguh. Ketika kita dengan iman menyambut tubuh dan darah Yesus adalah makanan dan minuman yang sungguh, maka kita boleh alami kuasa dari perjamuan yang mendatangkan mujizat Allah. Ketika kita anggap itu roti biasa, ketika kita itu anggap itu anggur biasa, maka kita tidak akan mengalami apa-apa, dan itu merupakan makanan dan minuman yang biasa. Tapi kalau kita tahu itu adalah makanan dan minuman yang sungguh, maka di dalamnya kita akan mengalami kuasa Allah. Apa sih yang diartikan kata ayat 26, masuk Alkitab Keluaran 12 ayat 26, apabila anak-anakmu berkata, apakah artinya ibadahmu ini? Maka engkau harus berkata, ayat 27, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulaki orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah kita. Ayat 27. Itu sebabnya
disebut dengan Paskah. Bahasa Inggris disebut dengan kata pass away. Artinya melewati. Apa yang dilewati? Rumah orang Israel dilewati. Rumah-rumah orang Israel di Mesir dilewati, tidak ditimpakan malapetaka itu. Sementara pada rumah-rumah orang Mesir, ayat 29, membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung hewan. Rumah orang Mesir sampai ke kandang-kandangnya dimasuki dengan kematian-kematian. Sementara sudah tersembelih anak domba Paskah bagi kita, yang darahnya dioleskan di setiap pintu. Dan ketika melihat darah, malaikat kematian melewati. Itu sebabnya Paskah menjadi sangat berarti bagi kita. Karena melewati Paskah, orang diselamatkan. Nah, kalau kita tidak menghormati arti Paskah yang sebenarnya, betapa sangat disayangkan. Betapa sangat disayangkan kita tidak mempunyai arti yang sebenarnya. Sayang. Sebab malaikat kematian lewat dengan satu visi dan satu misi, membunuh anak sulung dalam rumah. Apakah itu anak sulung Firaun, sampai kepada semua orang tawanan, sampai kepada binatang. Tapi ketika ada Paskah bagi kita, anak domba Paskah telah disembelih, maka rumah-rumah kita diselamatkan. Sampai hari ini orang akan bertanya, apa sih arti Paskah? Apa sih artinya engkau makan dan minum daging dan darah, padahal itu cuma roti dan anggur? Benar. Tapi dengan iman, ketika kita terima roti dan minum anggur, yang dengan iman kita katakan, ini adalah tubuh dan darah Yesus, maka kita diselamatkan. Penting bagi seluruh keluarga, tidak terkecuali. Penting bagi seluruh keluarga kita. Sebab itu mari saudara, sudah mulai dipersiapkan. Iblis selalu ikut campur untuk membuat tidak ada yang lengkap, ada saja yang polos. Tapi kita harus menjadi orang tua yang dengan sangat bijaksana, mengharuskan tidak ada keluarga yang tertinggal dan semuanya diselamatkan. Satu pun dari keluarga kita jangan ada yang tidak makan berjamaah, karena di dalamnya ada keselamatan. Nah, kembali kepada Mazmur. Kita kembali kepada Mazmur. Melalui peperangan, melewati tanah-tanah yang berbatu tajam, melewati musuh-musuh yang sedang mengejar, menghadapi semua itu, engkau telah mengikat pinggangku, ayat 40 tadi, dengan keperkasaan 18 ayat 40, untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku. Kau buat musuhku lari. Mereka berteriak minta tolong, 42. Aku menggiring mereka halus-halus. Berarti ada satu kekuatan yang kita miliki. Nah, ketika kita
Kudus, maka ada kekuatan yang kita miliki. Ada musuh, ada peperangan, ada kesukaran, tetapi ada kekuatan. Amin. Jangan lewatkan. Jangan anggap sepi. Jangan lewatkan, sebab ada kekuatan yang harus kita miliki untuk menghadapi musuh itu, untuk menyerang, bukan kita diserang, untuk mengalahkan mereka, bukan kita yang dikalahkan, untuk menundukkan mereka di bawah kuasaku, bukan kita yang diinjak-injak. Itu kekuatan dari perjamuan kudus. Elia harus makan roti yang disediakan. Engkau harus berjalan. Maka dikatakan di pasal yang ke-18 kitab 1 Raja-Raja, yang diperoleh dari makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam. Ada kekuatan menghadapi musuh, menghadapi peperangan, menghadapi kejaran-kejarannya. Dikasih kekuatan. Mengapa kita lebih kuat dari para lawan kita? Itu yang kita perlukan. Ketika kita remehkan perjamuan, berarti kita nekat untuk kalah. Bukan nekat untuk menang, tapi nekat untuk kalah. Karena kekuatan kita gak seberapa, saudara. Jemaat Philadelphia, kekuatanmu tidak seberapa. Wahyu pasal yang ketiga. Tapi engkau mentaati akan perintah. Engkau mentaati akan firman-Ku. Kekuatanmu memang tidak seberapa, tetapi kita akan mendapat kekuatan. Ayat 47. Tuhan hidup. Tuhan hidup. Akan terbukti di pasal 18, Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Kita dapat berkata dengan sorak kemenangan, Paskah adalah Tuhanku hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang hidup. Bagi saudara dan bagi saya. Sebab itu aku akan menyanyikan syukur bagimu. Ayat 50. Aku mau menyanyikan Mazmur. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja diangkatnya, menunjukkan kasih kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya. Ada kata selamanya. Sampai hari ini ayat ini berlaku bagi kita. Selamanya. Tuhan hidup. Saudara tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Kita tidak beribadah kepada Allah yang sudah mati dan tidak bangun di kubur, tetapi Allah yang bangkit pada hari ketiga dan sudah menang di atas segala